Soulmate Boss dimanapun kalian berada, sekarang kita sudah menyaksikan hasil dari kearifan tangan atau kekreatifan tangan dari Mister Penduduk mengolah pohon sancang yang barusan kalian sudah lihat reviewnya bagaimana. Nah, ini hasilnya. Tapi sebelum kita mengupas tuntas tentang proses tadi mengolah pohon sancang ataupun mengeksekusi pohon sancang, kita ingin bertanya secara umum, pohon sancang itu seperti apa? Dan bagaimana merawat ataupun menjadikan pohon sancang itu supaya menjadi bonsai yang indah nantinya dan sehat tentunya. Apa saja tipsnya dan bagaimana karakter-karakter ataupun hal-hal lain yang menyangkut pohon sancang itu, pokoknya ikuti terus saya dengan Mister Penduduk. Oke, Mister Penduduk. Iya. Kita sudah melihat tadi, saya juga sudah menyaksikan secara langsung proses pembuatan ataupun eksekusi dari pohon sancang ini ya yang ada di depan kita. Tapi ada hal yang ingin saya tanyakan ke Mister Penduduk. Begitu juga Soulmate Boss dimanapun berada pasti punya pertanyaan yang sama dengan saya. Iya, boleh. Boleh. Pohon sancang itu karakter pada umumnya seperti apa? Ya, jadi para penduduk Bos dimanapun berada, karakter sancang pada umumnya adalah memiliki karakter yang agak berair, kayunya agak berair ya, tidak berbatang yang sangat keras. Jadi pertumbuhannya sangat cepat. Kalau dibuat bonsai, proses dan tahapannya lebih cepat dari pohon yang pada umumnya. Jadi karakter kulitnya kalau sudah lama dipot akan terlihat tua dan agak-agak keriput. Pada bonsai biasanya penilaian pada kulit agak bergerak itu kelihatan tua. Jadi sangat bagus untuk kriteria bonsai. Dan pada daun ini kalau diliarkan daunnya bisa besar. Nanti kalau sudah sering dicukur, daunnya sangat kecil, bisa kecil. Mungkin bisa sampai lebih besar dari biji beras. Dan karakter daunnya hijau tua mengkilat, sangat-sangat menarik. Oh, jadi seperti itu karakter pohon sancang itu. Terus pertanyaan saya yang kedua, ini pohon sancang itu aslinya dari mana? Apakah ini impor dari luar atau memang ada di Indonesia? Lebih tepatnya, apakah ini memang ada di Bali? Menurut para senior-senior bonsai, pohon sancang ini berasal dari Cina, dari daratan Cina, dan tumbuhnya bisa dari dataran rendah sampai dataran tinggi. Yang penting mendapatkan angin yang banyak, sinar matahari yang banyak, dan asupan air. Bli, ini juga menjadi pertanyaan. Di Bali kita kan punya pohon yang hampir serupa dengan sancang, yaitu wahong ataupun bulun baon nak ngerang. Kan seperti itu. Nah, itu apakah memang sancang, termasuk jenis sancang atau seperti apa? Nah, itu juga menjadi pertanyaan Tika, atau pertanyaan saya sendiri ya. Pasti Soulmate Boss juga pernah melihat atau mendengar wahong ataupun bulun baon. Mereka juga pengen tahu sebenarnya itu sancang atau bukan sih? Nah, seperti itu. Kalau di Bali ya, kita mengenal pohon-pohon yang berjenis sama dengan pohon sancang seperti ini. Ada yang disebut rejo. Kalau orang Bali menyebutnya rejo. Tapi kalau menurut orang Jawa atau orang Indonesia pada umumnya disebut wahong laut. Kalau orang Bali menyebutnya rejo. Dan ada lagi satu wahong gunung atau wahong sayur, biasa disebut bulun baon. Itu daunnya lebih tipis, lebih lebar, bisa dipakai sayur. Itu boleh dipakai sayur, boleh dimakan. Kalau menurut jenis, biasanya sama seperti sancang. Tumbuhnya daun kurang padat dari sancang. Misalnya kalau wahong sayur misalnya, atau wahong gunung, atau yang dibilang bulun baon tadi, itu biasanya jarak
antara daun ke daun dan ruas-ruas daun biasanya agak berjauhan. Jadi kalau dipakai bonsai kurang rapat. Kalau wahong laut itu daunnya terlalu tebal dan lebih jauh lagi jarak antara ruas daun dengan daun. Jadi kurang bagus digunakan untuk bonsai. Kalau misalnya ada wahong laut atau wahong sayur, kita sambung saja dengan sancang. Nanti akan menjadi wacang atau wahong sancang. Juga menjadi bagus. Jadi kesimpulannya ini adalah jenis pohon sancang. Jadi kalau wahong misalnya disambung dengan sancang mau nyambung. Jadi sama dengan sancang. Cuma yang seperti tadi saja bedanya. Oke Soulmate Boss, itu tadi sudah ada informasi yang sangat informatif sekali dari Mr. Penduduk. Secara umum gambaran sancang itu karakter pohon seperti apa. Nah sekarang kita akan melanjutkan untuk mereview dari pohon yang sudah dikerjakan oleh Mr. Penduduk. Nah untuk review pekerjaannya kalian bisa lihat di video yang sebelumnya. Nah sekarang ini adalah hasil dari pekerjaan Mr. Penduduk dalam mengolah dan menuangkan rasa yang ada di dalam dirinya terhadap pohon yang ada di depan kita ini. Nah ini pohon sancang Soulmate Boss. Bukan begitu ya? Ini Iya, sancangnya. iya, Nah, betul sekali. Iya, Nah, iya. kalau dari pohon ini ada pertanyaan awal yang ingin saya tanyakan. Iya. Ini termasuk pohon dengan model seperti apa atau gaya apa? Nah, gitulah bisa simpelnya orang menyebutkan. Jadi secara umum ya, Oke, secara umum. kalau gaya dan gerak seperti ini biasanya disebut orang-orang di sini biasanya menyebut gaya formal. Gaya formal. Ya, gaya formal ya. Terus ciri-ciri gaya formal itu seperti apa? Gaya formal itu biasanya bergaya klasik, gaya yang umum dan populer. Oke. Biasanya ada hitung-hitungan cabang, Ah, cabang 1, ya. cabang 2, Oke. cabang 3, background dan jenisnya seperti itu. Nah, Ya. itu juga cupnya kanopi di sini ya. Iya, iya, Nah, iya. Jadi kesimpulannya di pohon ini, pohon sancang ini adalah pohon yang bergaya formal atau tradisional. Iya. Berklasik. Ya, gaya klasik atau boleh dibilang tradisional ya, karena dari tradisi ke tradisi orang banyak sekali menyukai pohon yang seperti ini dan memang populer ya. Ya. Memang gayanya ngepop. Oke. Untuk spesifikasinya Ah, dengan batang yang tegak berkelok, biasanya secara spesifik disebut moyogi. Moyogi. Iya, moyogi. Spesifiknya tegak berkelok seperti Iya, itu. iya, iya. Moyogi. Ya, kalau misalnya gaya terjun itu biasanya disebut kengai. Oke. Ya. Jadi ini moyogi. Iya, moyogi Wah, spesifiknya. Ya, ini seperti bagus itu. sekali ini informasinya. Oke, jadi Soulmate Boss seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Mr. Penduduk, pohon ini bergaya klasik ataupun sering disebut di sini khususnya di Indonesia ataupun di Bali Formal itu moyogi. formal moyogi. Wah, keren sekali namanya. Seperti itu. Nah, tadi itu kan kita sudah membahas secara umum gaya ini seperti gaya apa, pohon ini gayanya seperti apa, Stylenya. ya stylenya. Nah sekarang seperti hitung-hitungan tadi untuk gaya formal itu kan ada hitung-hitungannya cabang 1, cabang 2 yang seperti itu, yang seperti Mr. Penduduk sebutkan tadi. Iya. Nah saya ingin bertanya, penasaran juga, siapa tahu Soulmate Boss juga punya pertanyaan yang sama dengan saya. Dengan pertama, itu ukurannya harus seberapa Mr. Penduduk? Kalau itu adalah masalah perasaan. Jadi kalau disebut dengan ukuran panjangnya sentimeter atau berapa meter, itu biasanya menggunakan perasaan saja. Misalnya kalau terlalu panjang dia biasanya kita lihat seperti selang gitu, seperti pipa yang bengkok. Kalau terlalu panjang itu biasanya istilahnya silindris biasanya. Jadi pohonnya tidak kokoh. Jadi seperti lemas begitu. Jadi kita harus potongan yang tepat. Sekitar kalau ukuran yang segini, kira-kira pokok percabangan utama biasanya sekitar segini. 7 sampai 5 cm. Oke. Ya. Jadi kalau untuk
cabang yang ini, Itu pokok cabang. kalau saya ingin bertanya pada pohon ini ya, Mhm. khususnya pada pohon ini, Ya. apakah ini sudah sesuai dengan ukuran yang seharusnya dari kalau kita lihat dari batang utama kalau untuk cabang yang pertama nih, atau apakah ini kebesaran atau kekecilan atau memang sudah pas? Jadi kalau menurut saya ini sudah sangat pas ya. Oke. Besar cabang utamanya itu, Ya. cabang pertama, keluarnya cabang pertama, Ya. itu kira-kira 40% lah dari batang utama. Oke, 40% dari batang utama. Dari batang utama yang ini. Oh, yang ini ya? Ya, Oke. ini kan batang. Ya. Terus pecahnya ini sekitar 40% dari batang utama. Oke. Dan yang ini 60% dari batang utama. Pecahnya yang ini. Oh gitu, Yang ini kebatang. 60%? Iya, Ya, iya, iya. dari batang utama? Iya, iya. Oke, ya ini 40% dari batang utama? Iya, iya, iya. Oke. Kalau secara proporsional, letak posisi cabang satu, kalau ada bilang tangan satu, tangan dua itu iya, iya, apakah sudah pas? Atau menyilang, atau silut, atau kengken? Nah, itu yang saya ingin tanyakan ini. Kalau menurut saya ini sudah pas ya. Kenapa bisa dibilang pas? Karena menurut indahnya Oke. memang seperti ini. Penempatan titik tumbuh pada percabangan. Ya. Kalau dilihat enaknya biasanya harus bukan harus ya. Indahnya itu zigzag. Zigzag. Iya. 1, 2, 3, 4 seperti itu. Ya, Oke. zigzag. Kalau ini kan sudah zigzag. Iya. Ini sudah lumayan bagus. Ya, berarti secara proporsional ini dilihat sudah pas lah ya. Iya, iya. 1, 2, 3 dan Iya, seterusnya iya. sudah pas ya. Tidak ada yang salah penempatannya. Iya, iya. Oke. Nah, itu Soulmate Boss dimanapun kalian berada. Kalau kalian punya pohon dengan gaya yang sama, ini bisa kalian contek ataupun kalian tiru. Karena seperti informasi yang sudah disampaikan oleh Mr. Penduduk, jadi ini posisinya tangan satu, tangan dua, ataupun apapun istilahnya itu sudah proporsional. Ya, jadi kalian bisa tirulah yang sudah benar di jalurnya. Oke, Mr. Penduduk, nih ada juga pertanyaan saya sendiri. Mumpung ada sampel ya di depan kita. Ya. Ini juga sebagai acuan untuk Soulmate Boss. Siapa tahu punya pohon yang sama ataupun ingin mengetahui atau ingin membuat pohon bergaya seperti ini. Ini apa namanya? Itu namanya anak cabang. Ini anak cabang. Ya. Terus kalau anak cabangnya ini, apakah memang harus panjangnya segini dari ukuran induk cabangnya atau pokok cabangnya, atau seberapa? Jadi saya lihat ini kan panjangnya hampir sama dengan itu ataupun melebihi kayaknya itu. Ya, jadi para penduduk, Ya. bos, Oke. Soulmate Boss dimanapun berada, ini kita proses kan dari yang diliarkan ya, Ya. untuk mendapatkan proporsional yang pas. Oke. Dalam besarnya percabangan kita harus meliarkan dulu, dilos dulu, diliarkan. Jadi kalau sudah pas ya, kalau ini pokok cabang, ini anak cabangnya sudah pas besarnya, nah seperti ini. Kita cara potongnya ya dari ngelos itu untuk mendapatkan bentuk yang sesuai nanti kita inginkan. Ya. Kita potong agak panjang dulu. Oh, potongnya agak panjang dulu. Iya. Kenapa? Supaya Ya. nanti cabang yang nanti kita pakai tidak kering ya. Biasanya kalau pada umumnya kalau trainer biasanya ya kan dipotong pas sekali ya, pas sesuai keinginan ya. Pas sesuai ukuran. Pas sesuai ukuran. Tapi biasanya sebelum ada bakal tunas, tumbuh, Ya. kalau dipotong biasanya kalau tanamannya kurang subur, bakal cabangnya bisa kering loh. Oh gitu. Oh. Ya, ini cabangnya bisa kering, nanti tumbuh lagi di ketiaknya ini. Oh. Nanti kita mengulang jadinya. Oh, untuk jadi mendapatkan besar seperti ini. Oh, jadi double pekerjaannya. Ya, ya. Jadi kita potong, kita kasih pur dulu. Oh, Kita kasih pur dulu agak panjang sedikit. Oh. Nanti kalau sudah ada bakal tunas,
yang sesuai di tempat yang kita inginkan, sesuai dengan keinginan kita, baru kita potong di atas bakal tunas. Oh, Ya. jadi itu ya alasannya kenapa Ya. ini dibiarkan agak panjang terlebih dahulu untuk menghindari yang namanya mati cabangnya. cabangnya kering, Ketika pohon itu kemungkinan kurang subur atau apa dan lain sebagainya seperti itu. Iya. Ya, untuk menghindari hal seperti itulah ya. Iya. Untuk tidak mengulang lagi pekerjaan yang sebenarnya sudah tidak perlu kita kerjakan lagi. Ya, Oke. Oh, jadi itu alasannya. Oke, Mr. Penduduk, begitu juga Soulmate Boss dimanapun berada. Saya pengen sekali bertanya karena saya beberapa kali pernah mencoba untuk mewiring pohon sancang, tapi kadang-kadang saat kita wiring itu mudah patah cabang ataupun rantingnya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya kita mengawat pohon sancang saat seberapa ukurannya yang pantas dikawat sehingga untuk meminimalkan patah saat kita wiring. Nah, atau tipsnya bagaimana biar tidak patah nih? Itu yang menjadi kadang-kadang menjadi dilema pada saat mewiring pohon sancang. Apalagi Soulmate Boss ada pemula ataupun sama seperti saya mencoba awal-awal mencoba mengawat atau mewiring pohon sancang itu ternyata patah, dia mudah patah. Bagaimana solusinya seperti itu? Biasanya ya, kalau untuk pohon sancang ya, harus subur dulu. Kalau sudah subur, jadi kulit kayunya, kulit cabangnya atau kambiumnya itu agak tebal. Pasti lentur dia. Kalau dia kurus, makanannya kurang, jadi kambiumnya tipis, mudah patah. Oh gitu. Jadi harus disuburkan dulu supaya kambiumnya agak tebal, baru kita bengkokkan. Seperti itu. Kalau dilihat di pohon ini, yang mana yang mana namanya sudah subur? Maksudnya kambium yang sudah tebal seperti apa? Kalau yang ini pohonnya sudah subur, jadi semua cabangnya ini, semua kulitnya ini tebal. Jadi kalau ada luka gitu, dia sangat cepat menutup. Oh gitu. Ya, dan juga sesuaikan ukuran kawat dengan ukuran cabang yang akan dibentuk. Nah itu juga pertanyaannya. Kalau cabangnya besar, ya gunakan kawat yang besar. Kalau cabangnya kecil, gunakan kawat yang kecil. Maksudnya perbandingan seperti apa? Besar kawat dengan cabang itu seperti apa? Apakah harus sama seukuran cabang atau lebih kecil sedikit dari ukuran cabang ataupun ranting yang akan dikawat itu? Iya, 40% dari ukuran cabang. Oh, 40% dari ukuran cabang. Iya, kalau kawatnya lebih kecil biasanya kalau dikawat kita bengkokkan mental lagi. Oh, gitu. Iya, mental lagi. Kalau terlalu besar, kawatnya tidak mau bengkok, malah cabangnya yang patah. Oh gitu. Ya, kita sesuaikan saja. Berarti ukuran kawatnya tadi itu 40% dari ukuran cabang ataupun ranting. Kalau menurut saya seperti itu, tapi kita gunakan rasa saja. Karena ini adalah bermain rasa ya, kita gunakan rasa saja. Tapi tetap juga bermain rasa ya. Iya, kurang lebih 40% ataupun kita lihat sesuai dengan kondisi pohon itu pada saat kita mau wiring seperti itu ya. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau ini dilihat apa namanya hasil dari wiring ataupun pengawatan ya dari pohon ini kok agak longgar ya saya lihat. Coba Mr. Penduduk jelaskan, kok longgar, kenapa tidak diketatkan saja? Kan lebih gampang. Ya begini ya penjelasannya. Kalau pada umumnya ya, pada umumnya orang yang mengkawat cabang pohon itu, cabang bonsai itu, ada yang diketatkan sekali, terus diputar, dililit. Itu menurut saya kurang bagus. Itu karena apa? Karena sebelum cabangnya besar dan berada pada tempat yang sesuai dengan keinginan kita itu, sebelum besar dia, sebelum dia berhenti pada lokasi yang kita inginkan, biasanya kawatnya sudah masuk duluan daripada besar cabangnya, dan perjalanan makanan juga terhambat. Oh, itu juga menghambat? Iya, menghambat perjalanan makanan, sehingga besarnya jadi terhambat. Pembesaran cabang menjadi susah, dan nanti bentuk yang kita inginkan nanti tidak sesuai karena belum cabangnya besar, kawatnya sudah masuk. Jadi kalau kita lepas kawatnya lagi, itu akan mental lagi. Ngulang lagi jadinya. Ngulang lagi kita. Jadi beberapa kali kita melakukan wiring, pengawatan.
jadi waktu dan kawat jadi terbuang. Jadi itu alasannya bagaimana caranya kita merasakan memberikan pour sedikit pada pohon itu pada saat mewiring, tidak terlalu ketat untuk pertama suplai makanan biar tidak terhambat, dan cabang itu cabang tidak luka terkena kawat karena saking ketatnya kawat sebelum cabang itu besar sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, oke, Mr. Penduduk, ini mungkin pertanyaan saya yang terakhir. Kalau dari pohon yang sekarang dalam kondisi seperti ini, kira-kira ini lagi berapa tahun untuk bisa kita melihat pohon ini jadi? Bisa nggak lagi 6 bulan kira-kira? Atau lagi 7 bulan lah, biar setidaknya bisa dibilang jadi. Kalau untuk sekedar jadi ya, untuk sekedar kelihatan jadi saja dengan keadaan media tanam yang bagus, dengan angin dan matahari yang sesuai. Ini dalam jangka waktu 8 bulan sudah kelihatan jadi. Sudah kelihatan jadi, tapi tidak matang. Tidak matang. Maksudnya kelihatan jadi itu seperti apa? Percabangannya, bentuknya sudah lengkap, tapi sub rantingnya belum. Oh gitu. Ya. Besarnya kan ada tahapan biasanya dari pokok cabang, anak cabang, cucu cabang, perantingan, anak ranting, cucu ranting, dan sub ranting. Oh gitu. Ya begitu. Banyak juga ya prosesnya. Iya. Oke, Mr. Penduduk, jadi dengan pohon yang kondisinya sudah seperti ini, ternyata masih butuh waktu yang panjang, cukup panjang ya untuk menjadikan ini bonsai jadi. Oh ya, tentu. Ternyata proses untuk bonsai itu lama juga ya. Iya, makanya harganya mahal. Karena prosesnya mahal, penuh dengan dedikasi, penuh dengan kesabaran, dan lain-lain. Makanya harganya juga mahal. Bukan pohon sembarang pohon. Iya, Mr. Penduduk, kalau saya pengen nanya nih juga pertanyaan sedikit di luar pohon ya. Iya. Kalau dalam kondisi seperti ini, kalau pohon keadaan sini, apakah sudah boleh dibawa kontes ya? Kalau saya misalnya punya dalam keadaan seperti ini. Aduh, gitu dah biasanya orang pengen bawa ke kontes gitu. Kiblatnya kan ke sana. Iya, kiblatnya ke sana untuk memperoleh popularitas atau mencari teman atau apa. Ya, betul sekali. Ya, itu ada kelasnya. Kalau untuk ini bisa masuk di kelas prospek karena dinilai hanya gerak dasar saja dari perakaran, batang, dan tumbuhnya percabangan. Oh gitu. Jadi artinya kalau saya punya pohon yang sudah seukuran atau modelnya seperti ini, dalam kondisi yang seperti ini, sudah bisa dibawa kontes? Bisa. Wah. Oke, Soulmate Boss, dimanapun kalian berada, itu tadi hanya sekedar intermezzo ya. Kalau kalian punya pohon sancang yang seperti ini atau gambarnya dalam kondisi seperti ini, sudah bisa ya diajak jalan-jalan ataupun ke pameran ya, menurut Mr. Penduduk penjelasannya tadi juga. Dan juga ini juga sebagai referensi buat kalian yang punya pohon gaya formal ataupun gaya klasik seperti ini ya, Mr. Penduduk ya. Semoga apa yang kita buat di sini juga bermanfaat dan memberikan sedikit informasi buat Soulmate Boss dimanapun berada. Pokoknya ikuti terus channel ini karena kita membahas bonsai dengan cara kita sendiri yang sedikit berbeda dengan channel yang lainnya. Oke, itu aja untuk episode kali ini. Itu saja, demikian dulu. Kita berjumpa lagi di channel Boss yang lainnya. Channel Boss Bonsai Ora Sare.